In the Secret. Happy weekend. Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Rara Lida dan Aladul yang baru saja menggelar lamaran setelah 4 tahun berpacaran. Rara juga mengaku terharu nih pemirsa melihat perjuangan Aladul dari dulu hingga sekarang. Gimana ya Aladul bisa kuat bertahan saat diremehkan dan dihina oleh netizen karena dinilai tidak pantas dengan Rara? Kita sudah bersama dengan calon pengantin ini ya. Selamat buat lamarannya. Insya Allah beberapa tahun depan ya. Tahun depan. Udah berapa persen jadi kalau persiapan tuh? 90, 80? Belum lah, karena kemarin tuh jadi gini, aku sama Rara tuh kita beda pemikirannya. Jadi kalau aku tuh bisa yang ngerjain semua hal sekaligus, Rara tuh nggak pengen begitu. Rara pengennya fokus kelarin ini satu, baru bisa lari yang ke lain. Gitu. Jadi pernikahan tuh kita baru pokoknya udah tahu poinnya ini udah kita ngobrolin. Jadi belum ngelok semuanya itu belum. Jadi kalau buat Rara lamaran resmi aja dulu. Kelarin dulu, baru Iya, itu. karena ini lamaran nanti ada lagi yang bahas nikahan, pusing kepalaku. Jadi aku nggak mau, ya udah selesai dulu lamaran biar kita bisa fokus ke nikahan gitu. Cuma 2 bulan doang kamu kasih waktu buat Aladul. Makanya bayangin 2 bulan tuh waktu yang singkat tuh untuk persiapan Tapi kan kamu pernikahan. bisa simsalabim nggak ya? Bisa dong, simsalabim aja bisa dapet dia loh. Oh iya. Coba kita lihat cuplikan suasana lamarannya berikut ini. Rara, kamu apa yang buat kamu terharu ketika dia menyampaikan kenangan perjalanan cinta kalian? Pasti terharu lah, emosional banget karena kan Bagian mana yang bikin kamu paling terharu? apa ya? Kamu terharu apa keinjek kakinya? Bilang aja. Terharu sih, terharu ngeliat perjuangannya Mas kemarin tuh dari awal kita menjalin hubungan sampai sekarang tuh benar-benar kuat banget gitu. Terus Kuat dari apa nih? kuat banget, kayak keyakinannya kuat banget, Keyakinannya kuat, dia meyakinkan. mantep. Iya pokoknya mantep banget dari awal Mas kenal sama aku. Memang tujuannya tuh udah bukan mau main-main lagi gitu. Jadi karena aku nih masih tergolong waktu itu tuh masih umur 20 tahunan ya. Jadi aku tuh kayak ya udahlah main-main aja dulu gitu. Ternyata Mas tuh benar-benar ngeyakinin banget, bukan ke aku aja tapi ke orang tua aku juga, ke keluarga aku juga. Itu sih yang bikin aku kayak terharu banget sama perjuangan Mas Kamu sampai bertemu sekarang. dengan laki-laki yang mau memperjuangkan kamu benar-benar. gitu ya. Kalau kamu Aladul, kamu kan ya tadi kayak apa ya, mungkin kesel atau sedih itu ya. Melihat banyak orang yang meragukan hubungan kamu. Iya. Itu buat kamu hal yang cukup berat. Berat sekali apalagi kita kan diawali hubungannya tuh kan dengan yang Backstreet dulu kan. Jadi diem-diem nggak ada yang tahu selama kurang lebih setahun sampai akhirnya kebongkar mulai rame itu ribuan komen isinya hujatan semua. Siapa pesulap, ngapain sama pesulap, prok jadi apa gitu-gituin diledek-ledekin begitu. Maksudku kenapa harus begitu gitu loh, kan kita kan nggak tahu orangnya. Maksudnya aku juga kerja bukan yang gimana-gimana gitu loh, makanya banyak banget yang remehin, termasuk Irfan itu dia ngomong di situ, dia setiap ketemu kapan putus? Astagfirullah. Gak bakal jadi. Selalu begitu. Kamu undang dia, kamu undang. Undang. Oh, kamu undang, oke. Untuk Aku kamu tunjukkan undang. nih. Aku tunjukkan, aku sekalian buktiin. Ini nih, kau lihat ya. Aladul ini terbaik ya pemirsa. Gak perlu kasih bukti dengan omongan, langsung bungkam netizen dengan aksinya. Kalau mereka saling menilai kesiapan dalam pernikahan, gimana ya? Oke, kita mau menilai kalian 1 sampai 10 ya. Oke, kesiapan. Jadi kalian saling menilai ya. Rara berapa nilainya, Aladul berapa nilainya. Saling nilai ya. Rasa saling percayanya berapa nilainya? 10. Kesetiaan, 10. keterbukaan dalam hal apapun. 10. Masya Allah. Handphone buka ke atas gini ya. Oke. Mengelola keuangan. Nilai Aladul berapa? 10. 5. Kayak aku tuh jelek banget gitu ya. Enggak kan, aku jeleknya kan bukan ya jeleknya kebanyakan wanita kan juga begitu biasanya. Iya, kenapa jeleknya? Boros dia tuh. Oh, boros. Boros sekali. Jadi kadang kalau udah masuk di restoran, contoh yang paling simpel, masuk restoran, makan apa dek? Ini, pengen ini juga. Bentar. Kamu habis nggak? Oke. Pasti nggak habis. Karena kalau nggak habis aku yang ini makanya tambah berat badan tuh karena dia. Oh, jadi dia habisin lapar. makanan dia gitu. Dia lapar matanya. Lapar ya? mata, itu sering banget. Ilmu dalam soal pernikahan kalian nilainya berapa ini? Aku berapa? Mas tuh 10. 8 lah dia. Oh, 8, bagus ya. Dalam menerima sifat-sifat jelek pasangan? 10. Jangan banget. 8 lah. Baik banget ya. Semoga dilancarkan ya Rara dan Aladul sampai hari pernikahan nanti. Amin.
Pemirsa, ngomong-ngomong soal pernikahan, ramai juga nih berita soal wedding organizer yang menipu lebih dari 200 korban dengan kerugian 22 miliar. Aduh, hati-hati ya pemirsa dalam memilih WO. Jangan sampai seperti calon pengantin dan vendor catering yang berikut ini nih. Mereka ikut tertipu juga. Terus kronologi kenapa kasus ini bisa viral, ini dari salah satu video tayangan dari Fadilah begitu ya. Ini dia menceritakan kisah temannya yang menikah dan dia sedih banget karena pada saat pernikahan itu digelar gak ada catering yang datang. Jadi tamu-tamu ini gak disuguhin makan gitu ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Kaget ya. Sarah, ini salah satu yang membuat kamu langsung datang ke rumahnya Ayu itu ini, video ini atau gimana, atau ada kecurigaan lain? Kalau misalnya saya sih nggak datang langsung ke sana sih. Jadi pas pagi-pagi bangun tidur emang sama Mua tuh udah diteleponin. Tapi belum sempet dibuka. Jadi baru buka chat dari calon, dia udah dikabarin duluan sama PJ kita. PJ itu apa? Penanggung jawab. Jadi Penanggung jawab BO-nya? Iya. Jadi per chatin tuh dikasih satu PJ gitu, PIC gitu. Nah, dikabarin lah awal dia kirim long text gitu, kirain kayak kan dibilang owner kita lagi ada kasus gitu kan, kirain kayak maaf ya kalau aku slow respon gitu kan, pokoknya jadi terlambat lah. Ternyata pas bawahnya kamu kayaknya harus cari plan B karena kita nggak bisa lanjutin nikahan kamu. Oh, jadi kamu taunya dari Gitu, WhatsApp yang PJ-nya. dikirim oleh PIC-nya si Iya. Ayu Puspita ini gitu. Itu rasanya kayak tinggal minggu depan gitu ya? Langsung bingung. Langsung bingung? Itu tinggal 5 hari lagi. Oke. Terus langsung telepon si Muanya langsung to the point, aku nggak bisa datang tanggal 13. Mua tuh makeup artisnya Iya. ya. Jadi kamu sebelumnya emang udah kontak-kontak sama makeup artis ini? Udah, dia bilang kalau aku bisa datang, tapi kamu payment lagi ke dia secara pribadi. Oke, baik. Terus habis gitu baru kamu lihat bahwa ini memang viral? Iya, terus lihatnya itu dari orang tua tuh mama kirim di grup keluarga TikTok viral gitu. Nah si catering tuh nggak datang gitu kan. Ya udah di situ kayak oh ini, udah terus jadi kayak bengong aja sih, bingung gitu kan, kayak gimana ya gitu. Terus di joinin sama Mua di grup penipuan Ayu Puspita ini, membernya tuh udah 300 orang. Oh, jadi ada grup member korbannya ya? Korbannya. Ini calon pengantin semua atau yang emang korban yang sudah? Bahkan sampai 2026 pun ada, dia juga udah korban, maksudnya Udah bayar tuh ya? Iya, banyak banget gitu. Oke. Itu pas baru banget kayak sejam 2 jam hangat itu udah 300 member. Oh, dan sekarang setelah ini beritanya semakin viral, nambah lagi nggak? 700 kalau nggak salah Astaga terakhir. naga. Ini calon pengantin semua? Gabung sama vendor sih. Gabung karena sama vendor. juga banyak yang paymentnya tuh telat kayak gitu. Oke. Kayak Mua yang aku juga dia bilang kayak ya Kak, soalnya kita tuh dibayarnya suka H+7. Tapi ya udah itu masih aman, tapi ada yang sampai H+ sebulan kayak Oh, gitu. itu belum, dan ada yang Iya. menunggak juga kalau si ini Mbak Retno salah satu vendornya juga tunggakannya sampai berapa ratus juta? Ya, potensi kerugian yang saya alami dari kasus ini tuh sekitar 287 juta. 287 juta ya. Tapi nanti kita tanya ini detailnya gimana karena Mbak Rere ini juga sudah cukup tahu lah ini perjalanan bisnisnya Ayu Puspita ya. Tapi kita mau lihat dulu ini seperti apa. Ini juga satu kejadian yang viral ketika beberapa calon pengantin itu menggeruduk ke kediamannya pemilik WO itu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Dah, tuh Mbak Sarah, saya tidak sanggup tapi ya udah lebih kaget sebelumnya ketika dihubungi oleh PIC-nya ya. Iya. Nah Mbak Rere ini kan hadir ya pada saat kejadian itu. Gimana sih suasananya pada saat itu kalau dari sudut pandang Mbak Rere? Oke, saya datang ke sana itu udah cukup siang. Pertama saya datang ke kantornya dulu. Kantornya itu di daerah? Di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Iya, Timur. pada saat itu saya datang udah banyak korban yang juga langsung datang di kantor? situ. Saya ketemu banyak calon pengantin, baru tahu kalau ternyata korbannya sebegitu banyaknya gitu. Terus kemudian Bu Ayunya tidak bisa ditemui di kantor itu, kosong, hanya ada security aja. Terus akhirnya masa memutuskan untuk ke Polres. Dari Polres kita tahu kalau Bu Ayu ada di rumahnya yang lain, baru kita ke sana. Rumahnya yang lain. Ada berapa rumah emang? Saya kurang tahu, ini kayak rumah family-nya gitu deh. Oh, rumah family. Oh, Oh, oke. Karena dia kan katanya ada rumah baru tuh.
Ya, Mbak Rere sempat datang ke Selamatan Rumah yang Baru. ya pernah saya di-invite untuk open house. Open house. Iya. Tapi beda nih, beda rumah lagi. Beda lagi. Oke. Pada saat datang ini banyak yang datang menggeruduk di sana. Cukup banyak yang ada di sana. Oke, Mbak Rere sendiri tergabung di grup ini Iya, nggak? ya kita bikin grup, ada grup penipuan yang isinya vendor dan korban, ada juga yang khusus vendor aja. Saya gabung di duanya. Oke. Kalau Mbak Sarah kan begitu dikabarin dari PIC-nya bahwa kayaknya kamu harus cari WO lain karena owner kita sedang ada masalah. Begitu join aja udah 300. Kalau Mbak Rere kapan bergabung di WA group ini? Ya pada saat saya datang ke kantornya itu langsung diinfo sama teman-teman di situ, Mbak gabung ke grup. Ternyata ini korbannya sangat banyak. Oke. Seperti Jadi itu. Mbak Rere ketika datang ke kantor itu belum tahu bahwa ini ada berita viral atau ada masalah sendiri Oh, memang? saya udah tahu karena kan memang viral juga ya. Bahkan sempat ada yang berpikir kalau misalnya saya itu penyedia catering yang Yang nggak datang itu. Nggak datang itu, padahal bukan seperti itu gitu. Terus pas saya samperin baru deh saya kagetnya, oh ternyata banyak banget ya gitu. Banyak banget. Nah, ini kita lihat lagi ya, kenapa sampai korbannya sebanyak itu. Aku juga sempat ngecek Instagramnya sih, dan banyak testimoni, dan kayaknya proper banget gitu ya. Coba kita lihat ini, dan ini centang biru juga, dan katanya memang WO ini sering ikut juga pameran-pameran gitu. wedding fair. Kamu sendiri Sarah bisa akhirnya memilih WO ini, dapat rekomendasi atau cari sendiri atau gimana? Cari sendiri sih waktu itu. Dan dia emang muncul di sosial media gitu. Terus iseng tanya lah harganya gitu. Terus pas banget dia lagi ada wedding fair di Bekasi. Oke, jadi kamu Terus datang. jadi ke sana. Memang pas muter-muter tuh emang dia yang paling murah gitu sih. Yang paling murah. Yang paling murah Satu di antara yang lain-lain itu paling murah. Terus apa lagi yang membuat kamu percaya, yakin sama dia nih? Itu nggak langsung payment, langsung setelah pulang benar-benar di cross check dulu sampai ke owner bahkan akun anaknya. Jadi benar-benar kayak bener nggak sih gitu kan. Bahkan itu kan banyak postingan yang udah pada menikah. Saya chat satu persatu di DM dan semua pada bilang aman kak, amanah, banyak banget deh yang di chat. Cuma paling nasihatnya cuma kayak kak, paling nanti kamu cari muak lain aja buat orang tuanya soalnya kurang bagus. Udah gitu aja, nggak ada yang Nggak aneh. ada yang mencurigakan gitu ya. Dan respon ketika kamu udah bayar, respon dari timnya bagus juga. Bagus juga. Nah, ini kan kita mau lihat nih ada paket-paket yang ditawarkan ya. Kamu kemarin udah ngeluarin duit berapa nih ngambil paket yang mana? Coba ada paketnya nih ya. Klasik 165 juta itu untuk berapa packs? 500, semuanya 500 pack. Semuanya 500 pack. Semuanya 500 pack. Ada yang 73 juta, ada yang 165, ada yang 115. Yang membedakan hanya venue-nya aja. Kamu udah ambil paket yang mana padahal nih, Mbak Sarah? Jadi kalau aku lebih di Madelive-nya sih, di anakannya si Ayu Puspita ini. Oh, ada lagi. Ada lagi, Dia jadi punya- brand sister gitu. Bedanya apa sama brand utamanya ini? Kalau kata PJ-nya sih, ini versi lebih baru lah gitu. Kalau Bay Ayu Puspita kan kayak udah lama, udah bertahun-tahun gitu. Oke, jadi kamu diarahkan oleh PJ-nya untuk ke Yang Madelive. Madelive. Ini ya, emang ada Yang di ini. Madelive Wedding. Ini. Oke. Jadi ya mereka yang mengarahkannya. Nah, ini nih aku tuh mau tanya Mbak Rere yang udah cukup lama di dunia catering dan cukup banyak juga bekerja sama dengan WO gitu ya. Ini kita bukan mengejudge pilihan, namanya juga klien pasti akan milih yang paling menarik gitu kan. Tapi dari pengalaman nih dengan 500 pack dengan paket yang ditawarkan seperti itu tuh sebenarnya cukup mencurigakan atau enggak sih? Sebenarnya kalau dibilang mencurigakan enggak, Mbak. Karena Enggak. kalau dari sisi bisnis saya juga biasa handle gitu ya. Itu tuh pasti bisa kelihatan marginnya, apalagi Masih bisa kelihatan iya, marginnya? apalagi beliau kan biasanya juga pasti akan upsell lagi kan. Misalnya WO ini bilang pertama harganya segini, tapi nanti kan ada tambahan ini atau misalnya ditawarin untuk ditambahkan menu apa, jadinya lebih. iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang murah, iya murah. Tapi kalau sampai yang ini udah pasti kelihatan banget scam itu enggak juga, karena Oke. memang banyak juga WO yang lain yang saya juga kerja sama. Harganya mirip-mirip atau naik sedikit, kurang sedikit juga Jadi masih bisa lah ini sebenarnya masih bisa sebenarnya. gitu. Jadi ini kan jadi orang jadi bingung, kok bisa sampai macet begini gitu ya. Nah, kita mau tanya ke Mbak Rere, ini kan kerjasama udah dari lama ya, 2019. Iya, betul. Waktu bedanya 2019 sama 2024 katanya ada perbedaan tuh. Ya, jadi saya tuh kerja sama Ibu Ayu Puspita untuk bagian menu food stall. Dulu dia tuh memang sudah eksis dari 2019.
Ya, pada saat itu saya support dulu nggak sebesar sekarang. Jadi satu minggu tuh dia bisa ya sekitar 8 sampai 10 acara gitu. Semuanya vendor food stall-nya ke saya. Pada saat itu bayarannya aman-aman aja. Tempo 2 minggu gitu menurut saya masih aman-aman aja lah ya. Gitu, dan lancar banget. Sampai 2021 atau 2022 tuh dia sempet ada kendala finansial katanya. Paymentnya juga mogok gitu, terus dia sempet agak vakum, nggak pernah ada acara-acara lagi. Tapi outstanding di saya dibayar, bahkan dia menunjukkan itikat baik. Waktu itu kayaknya jumlah piutangnya tuh cuma 30 something gitu. Tapi ya diselesaikan ya? Diselesaikan, bahkan dicicil per bulan. Saya udah nggak nagih pun dia tetap nyicil. Jadi saya menganggap dia adalah pebisnis yang cukup amanah pada saat itu. Muncul lagi di saya di awal 2024 atau akhir 2023. Dia ada benar tadi kata mbaknya ya, dia bikin satu brand baru yang Madelife itu. Terus semakin baik ternyata, kliennya tuh semakin banyak. Banyak tuh gimana? Banyak, jadi kayak kalau di versi 2019 kan satu minggu 10. Ini tuh 20 acara bisa kepegang sama dia. Satu minggu bisa 20 betul, acara. Sabtu pagi, Sabtu sore seperti itu, terus aja. Itu dari akhir 2023 ya? Pembayaran gimana pada saat itu? Pada saat itu awalnya aman, tempo 2 minggu aja gitu. Jadi saya ya udah ya oke lah gitu. Mulai kelihatan nggak aman? Mulai kelihatan nggak aman itu sekitar pertengahan Agustus menuju September. Yang awalnya setiap 2 minggu itu saya dapat payment tuh setidaknya untuk satu acara. Tapi ini tuh paymentnya tuh benar-benar kayak, Mbak ini termin 1 dulu ya gitu. Ini saya cuma adanya baru segini gitu. Mandek, sampailah ada angka itu 287 sekian juta. Jadi ini bisa ada pesanan nih 10. Betul. Itu cara pembayarannya ada DP-nya dulu? Enggak. Gimana? Enggak, karena kan beda ya kalau antara B2B sama ke klien. Kalau klien tuh pasti DP. Kalau kita selaku sesudahnya, jadi bisnis tuh sesudahnya selalu. Jadi 20 dia pesan dulu, dia bayar 2 minggu, itu 20-20-nya? Yep. Atau separuhnya waktu macet itu? Ya, waktu macet sih mulai nggak jelas. Kadang-kadang dibayarnya setengahnya gitu-gitu. Makanya ada angka itu gitu. Terus saya ngerasa angkanya sudah terlalu tinggi. Saya tuh pertengahan November tuh saya bilang ke beliau, saya nggak bisa nih kerjasama dengan cara seperti ini. Saya minta untuk dibayar cash dulu di awal. Iya, atau ya. Terus akhirnya kita negosiasi lah pada saat itu. Win-win solutionnya adalah outstandingnya ini kita catat. Nextnya di acara pertengahan November saya bayar cash. Dia bilang mau bayar cash ke saya untuk setiap minggunya. Jadi misalnya minggu ini ada 50 juta, dia bayar dulu ke saya 50 juta, baru saya buatin pesanannya pada minggu itu seperti itu. Terus itu berlangsung sekitar 3 minggu sampai yang terakhir dia itu selalu payment di saya tuh sangat mepet. Jadi kayak misalnya acaranya Sabtu, paymentnya tuh Jumat malam. Saya udah bilang, Bu, saya nggak bisa nih nyediain kalau ibu paymentnya seperti ini. Tapi dia datang ke saya nangis-nangis apa segala macam. Iya, dia datang nih ibunya atau suaminya? Suami sama ibunya juga. Dia telepon lah ke tim saya ya, karena kan tim saya yang sebenarnya komunikasi sama beliau, bukan saya langsung. Dia nangis-nangis apa minta dibantu karena dia klien lama dan saya punya berprasangka baik lah ya, namanya bisnis. Oke, saya bantu gitu. Terakhir yang sebelum viral ini, dia tuh ada pesanan di saya sekitar harusnya dia bayar untuk hari Sabtu tuh 34 juta, tapi dia kasih ke saya cuma 13 juta. Saya udah bilang saya nggak mau antar, tapi dia nangis-nangis. Akhirnya saya antar tapi senilai 13 juta ini. Nah, itulah yang didistribusikan ke beberapa klien. Akhirnya berapa yang sudah dikeluarkan ini udah lunas semua? Terakhir sih masih pengen nambah packs tadinya. Tapi untungnya belum sampai nambah packs. Kalau nggak berarti ruginya udah banyak ya. Berarti kira-kira total uang angus nih berapa? Sekitar 90-an sih. 90-an nih uang angus nih ya. Udah nih. Dan itu kan udah termasuk gedung apa segala macam ya. Iya. Jadi akhirnya gimana? Jadi kamu nikah minggu ini gimana, Mbak?
Jadi tapi payment lagi ulang karena semua vendor saya hubungi belum ada DP masuk kah, belum ada DP masuk kah. Kan seenggaknya kalau ada DP misalnya Kamu tinggal nambah iya, ini. tinggal nambah. DP aja belum dibayar tuh. Belum. Jadi kamu ulang lagi. Ulang, payment lagi ulang satu persatu. Cuma satu yang di DP itu venue 5 juta. 5 juta itu DP itu Iya. dari. Nah, terus ini kan biaya pernikahan kan biasanya kan kalian udah nabung ya. Terus ketika ini ada harus nambah lagi tuh gimana? Apa yang terjadi gitu? Alhamdulillahnya setelah kontennya viral itu banyak sponsor masuk sih. Dengan kasus ini viral, Zahra bisa mendapatkan tawaran dari beberapa sponsor sampai Anwar Bab yang ingin membantunya. Lantas benarkah Rere merasa janggal karena sebelumnya Ayu Puspita adalah orang yang bisa dipercaya? Tetap di Rumpi No Secret ya pemirsa. Sampaikan